Dan itulah awal saya bisa menjadi seorang penulis naskah film yang saat ini udah kelas dunia ya. Karena produsernya Superman minta saya. Jadi waktu kecil sejak usia 3 tahun saya sudah harus berpisah dengan bapak ibu saya ya. Saya ikut nenek saya. Mungkin Tuhan menghendaki seperti itu ya. Supaya jadi Suyanto yang saat ini. Dengan total guru-guru yaitu 170.000 guru yang join di kegiatan tersebut, Prof. Luar Tepuk biasa tangan. sekali. Baik. Baik, Prof, kita berbincang mengenai webinar pendidikan kita yang lalu nih, Prof ya. Boleh. Dan selalu Prof itu membawakan webinar pendidikan dengan sangat enjoy, dengan kita semua dibuat terpikat gitu ya sama Prof di awal gitu. Sampai-sampai itu para guru ini penasaran juga gitu. Kok bisa ya seorang Prof Suyanto yang selalu Prof ceritakan dulunya seperti apa gitu, kemudian sekarang menjadi sosok yang luar biasa gitu. Dan ini Prof, di semua kabupaten ini guru-guru nih pada heran, pada nanyain gitu ya. Dah salah satunya pertanyaan yang akan saya bacakan ini dari Bapak Prero BR Karo, SMP Negeri 3 Brastagi, Kabupaten Karo, Prof. Ya. Beliau menanyakan, apa sih rahasianya, Prof? Kok profesor ini bisa menjadi seorang yang sukses seperti sekarang ini, Prof? Ya, kalau saya memilih yang bahagia. Kalau bahagia itu tentu sukses ya. Luar biasa. Yang jelas mungkin masa kecil saya ya. Jadi itulah yang penting. Jadi waktu kecil sejak usia 3 tahun saya sudah harus berpisah dengan bapak ibu saya ya. Saya ikut nenek saya. Mungkin Tuhan menghendaki seperti itu ya. Supaya jadi Suyanto yang saat ini. Setiap malam saya selalu ingat ibu saya ya. Maka nenek saya bercerita ya. Belum selesai ceritanya saya sudah tidur. Nah itulah setiap malam. Sehingga ceritanya mungkin 1100 malam. Atau mungkin 2001 malam. Lebih banyak lagi. Yeah. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Dan itulah awal saya bisa menjadi seorang penulis naskah film yang saat ini udah kelas dunia ya. Karena produsernya Superman minta saya. Itu kan sudah bagian dari bagaimana menjadi penulis naskah film yang kelas dunia. Dan saya bersama Pak Arianto mendapat penghargaan di Kanada ya sebagai best writer. Nah saya rasa itu luar biasa karena belum ada mungkin orang Indonesia yang mendapatkan itu. Iya, Prof. Nah itu yang jelas kalau saya singkat biasanya dengan smart in gitu kan. Satu, sikap mental positif itu sebagai landasan utamanya. Melihat sesuatu apapun yang terjadi selalu diambil sisi positifnya. Mengapa Tuhan mengambil bapak ibu saya ketika saya usia 3 tahun? Ambil positifnya. Positifnya saya dididik oleh nenek saya yang sangat luar biasa. Kemudian setelah itu punya M kan, smart. Menciptakan mimpi dan berusaha untuk mengejarnya. Nenek saya sering bercerita ya kepada saya, Yanto, ini sebetulnya mimpi. Ibumu itu dulu itu loh jual mas-masan, pedagang. Maka si Yanto kecil itu kepingin kayak ibunya. Oke. Nah bapakmu itu guru SD, sabar. Suyanto yang kecil itu akhirnya kepingin dan akhirnya saya jadi guru SMP. Oke, bermula dari situ ya, Prof ya. Dari situ ya. Ini mimpi. Setelah itu Yanto, kamu punya di Jakarta itu jualan mesin akhirnya punya perusahaan, punya pabrik ya, pengusaha. Saya kayak kepingin kayak saya ya jadi pengusaha kan. Dan kamu punya di Jogja sukanya main mobil-mobilan ya kan. Dan akhirnya punya mobil waktu kecil. Suatu saat saya juga kepingin punya mobil. Alhamdulillah punya kan. Dan Yanto ditutup dengan kamu punya di Jogja satu lagi. Itu sekolah di Telale Gajah. Akhirnya jadi guru di Telale Gajah itu. Maksudnya nenek saya adalah
sekolah di Gajah Mada. Oh, oke. Dan akhirnya Kesampaian juga ya, Prof. iya, dan saya akhirnya bisa jadi guru besar. Iya. Ini mimpi yang luar biasa yang diciptakan nenek saya kepada saya, ya. Saya tidak menyangka. Nenek saya buta huruf, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tetapi bisa melukis mimpi saya yang luar biasa. Luar biasa sekali, Prof. Jadi nenek adalah sosok yang inspiratif ya bagi profesor ya. Iya, luar biasa. Luar biasa. Dan saya baru menyadari mengapa saya harus dipisahkan dengan kedua orang tua saya. Itu M tadi. Iya. Nah, setelah M, ambil langkah, mulailah dengan apa yang kamu bisa, ya kan. Setelah itu rahasia apa? Kalau saya memang membuat sesuatu berbeda dengan orang lain. Nah, itu sudah biasa saya lakukan ya. Ya, kemudian T, terimalah kegagalan sebagai bagian dari pelajaran. Jadi gagal itu penting, ya kan. Termasuk gagal bercinta. Waduh, udah pernah, Prof? 5 kali. Wih, 5 kali ya. Yang nomor 1 dengan saya sama-sama maunya. Saya mau tenanan, dia mau dengan yang lain. Yang kedua juga sama-sama mau. Saya mau sungguh-sungguh, dia mau menolak saya. Wah, yang paling asik yang ketiga, sama-sama maunya. Saya mau sungguhan, dia mau muntah. Akhirnya nggak ketemu lah ya. Nah, itulah. Dan akhirnya kembali dengan kegagalan itu kita ambil sesuatu yang positif. Iya, ada pembelajaran di situ ya, Prof ya. Pembelajar kita koreksi, kita perbaiki, kita coba sekali lagi, dan setiap kegagalan itu tadi kembali pasti ada sisi positifnya. Nah, kembali ke satu. Itulah rumus ringkasnya. Iya, rumus ringkasnya ya. Semoga nih sahabat guru nih bisa mencerna tadi, kemudian mengaplikasikan ya rumus ringkas dari profesor. Mantap sekali. Dan tadi ya Prof ya, kembali kepada sosok seorang nenek ya, yang ternyata beliau memang luar biasa sekali dalam upaya parentingnya ya, mendidik Prof sehingga menjadi sosok yang seperti saat ini yang luar biasa tentunya. Nah, apakah Prof juga menerapkan pola parenting tersebut kepada anak dan cucu mungkin begitu, Prof? Iya, saya biasa. Kalau itu yang lebih hebat istri saya. Oh ya. Ya, istri saya mungkin yang hebat ya. Nah, mudah-mudahan lekas sembuh, ini baru sakit. Oh ya, amin. Kita doakan semua ya, sahabat guru sekalian ya. Jadi dari pengalaman saya kecil itulah, ya saya, tapi lebih banyak istri saya yang mendidik anak-anak. Tetapi banyak pelajaran yang bisa saya petik. Apa yang bisa dipetik dari nenek saya akan cerita lagi. Ya, dan bagaimana sekolah SD saya juga pernah cerita ya. Jadi waktu kalau sekolah SD kelas 1 itu, saya ke sekolah ya. Ke sekolah itu, mana bapakmu? Diem aja saya. Pada nanya gitu ya, Prof ya? Mana ibumu? Diem aja, malah nangis saya. Saya nggak ada bapak, nggak ada ibu, saya cuma punya nenek. Ya, tapi nenek saya sudah tua, mungkin kalau berjalan ke sini ya Kak, ya kamu mau sekolah, yaudah jangan nangis, saya tak terima sekolah di sini. Nah, dari situlah awal jadi sekolah kelas 1 saya, jadi datang ke sekolah. Nah, kemudian ketika SD kelas 3 saya sudah diajarkan oleh nenek saya berjualan. Apa itu? Jualan kedondong. Wih, kedondong, panenan ya, sendiri, Prof. Iya, itu di kamar sebelah itu ada kedondong. Kalau kamu kepingin punya uang, kemudian saya masukkan dalam ransel saya. Ransel itu hadiah saya juara 2 main catur di desa. Ya, bersejarah sekali ya ranselnya, Prof. Iya, lawannya udah dewasa, saya masih kecil. Nah, saya masukkan ke dalam ransel, pagi saya berangkat pagi sekali, saya jajakan, alhamdulillah tidak ada yang beli. Tetapi itu pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Oh iya ya, kedondong kalau dimakan pagi ya perutnya sakit. Iya, perih ya, Prof. Iya, maka pasti siang ya, akhirnya saya ganti jualannya siang dan sore. Nah, ini ilmu marketing. Iya, keren ya. Banget. Jadi kita kadang-kadang di dalam bisnis itu, setelah kita nyemplung di situ, kita dapat ilmunya. Nah, jadi nggak apa-apa kalau saya kepada mahasiswa itu,
kamu kalau belajar bisnis rugi, itulah SPP-nya jadi pengusaha. Tetapi kalau Anda sejak mahasiswa kok langsung untung, itu seperti Anda jadi pengusaha dapat beasiswa. Iya, Nah, jadi beruntung. seperti itu. Iya, luar biasa Itulah, ya, Prof. itulah akhirnya pengalaman saya belajar eh, waktu SD, kemudian setelah itu saya jajakan rujak itu ya. Saya bawa pulang untuk hadiah nenek saya. Sudah mengajari saya berjualan kedondong. Luar biasa. Luar biasa. Dan itu berlangsung berapa lama, Prof? Nah, Jualannya? setelah itu Mm-mm. muncul ide kan. Begitu musim mangga, otomatis saya jualan mangga. Kalau musim hujan kayak gini, saya biasanya ke hutan. Ke hutan kemudian mencari bambu yang panjang, namanya untuk mainan tulup. Nah, tulup itu ya Rp5 3, saya masih ingat harganya. Tetapi kalau musim panas, musim angin, saya jual layang-layang. Wih, keren. Bisa Nah, buat layang-layang, Prof? bisa ya. Jadi apapun musim terjadi, otak saya udah terbiasa untuk melihat celah. Itulah kisahnya anak miskin yang sudah tidak ada bapak dan ibunya. Oke, jadi menangkap peluang banget ya, Prof ya. Sampai sekarang sepertinya diterapkan sekali nih, Prof ya. Iya, sama saja. Sama aja ya, keren sekali nih. Nah, semoga nih sahabat guru nih pada terinspirasi nih ya dari kisah yang tadi sudah Prof sampaikan nih. Dan kita lanjutkan nih di pertanyaan selanjutnya nih dari Ibu Dr. Anda Siti Adawiyah Abdul Muin MPD SMP Negeri 3 Palangga Kabupaten Goa. Pertanyaannya, Prof, hal apa sih yang melatar belakangi pembuatan film animasi sehingga menjadi sebuah film yang menginspirasi dan berdampak positif serta membawa nama harum Indonesia di kancah internasional ini, Prof? Ya, terima kasih. Sangat sederhana. Kisah saya waktu saya menjadi guru SMP. Nah, mungkin sama ya kan. Ketika itu bersamaan saya ujian, saya masih mahasiswa semester 2 ya. Ya. Ketika itu saya mengajar. Ini dua pilihan yang sulit ya. Sebagai Suyanto yang masih muda ya. Sambil menangis akhirnya saya tidak ikut ujian. Nah, saya mengajar demi anak-anak. Karena kalau 5 kelas kali 40 ada 200 anak. Jadi ini pilihan. Kita itu dalam hidup selalu diberikan pilihan-pilihan. Tapi satu kata yang penting. Kalau saya kuliah, saya ikut ujian, inilah dahannya untukku. Tetapi saya mengajar untuk orang lain. Nah, ini penting nih. Karena kita akan memetik di kemudian hari. Jadi kalau kita itu sudah mengorbankan ego kita, aku kita demi untuk orang lain, Tuhan akan membalas dengan cara luar biasa. Luar biasa ya, Prof. Nah, akhirnya dengan seperti ini maka saya lulusnya 8 tahun. Ya. Oh iya. Kalau Mbak Arsi lulus dengan predikat cum laude, kalau saya lulus dengan predikat kemelut. Hampir tidak lulus ya. Nyaris ya, Prof ya. 2,053 C semua. Satu kelas paling goblok. Tetapi nah, ini karena saya sudah barangkali Tuhan merasa kasihan dengan saya. Kamu sudah mengorbankan dirimu untuk kepentingan orang lain. Maka saya beri hadiah. Saya ngelamar jadi dosen. Ya nggak ada yang terima. Wong goblok kayak gini mau jadi dosen itu mahasiswanya jadi apa? Mungkin ya. Nah, tapi Tuhan luar biasa. Tidak seperti itu cara jadi dosen, Suyanto. Ini bahasa saya. Iya. Ya bagaimana Tuhan? Ya udah dirikan perguruan tinggi sendiri. Saya dirikan Amikom jadi dosen. Tidak mau jadi dosen tapi jadi pimpinannya. Pimpinan dosen. yang punya ya, Prof ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seangkatan saya kan 2,057 itu paling goblok. Tetapi seangkatan saya yang pertama kali jadi profesor. Nah, dari dua ini logikanya manusia nggak masuk. Nah, ini logikanya Tuhan. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kepingin diberikan logikanya Tuhan yang luar biasa itu, tahan egomu, sebarkan kasih sayangmu.
pasti kamu akan menjadi orang luar biasa. Luar biasa sekali, menyentuh sekali Prof. Dan langsung jalur langit ya Prof. Ya betul, akhirnya dari itu muncullah tokoh namanya Musa. Kenapa saya beri nama Musa? Nah, itu nabinya orang Yahudi dan nabinya orang Islam. Nah, maka supaya film saya bisa diterima oleh orang Yahudi. Yeah. Nah, kemudian inilah dari aku menjadi compassion. Inilah saya tuangkan di tokoh Musa itu. Maka si Musa itu berawal, aku hanya ingin makan kenyang dan tidurnya aku. Ibuku sakit, saya berusaha untuk bagaimana ya bisa mencari uang untuk ibuku yang sakit. Setelah itu lebih luas lagi, bangsaku butuh aku, ya kan. Ini journey-nya jiwanya Musa. Dan yang terakhir, aku harus menjadi orang yang rahmatan lil alamin, bermanfaat bagi semua orang seluruh dunia. Ya, luar biasa dari tokoh Musa itu ya, Prof. Itulah, itu drama psychological journey-nya seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Dan itu berapa lama sih Prof untuk prosesnya sampai membentuk suatu yang keren banget ya? Nah, kalau ini 3 tahun film itu. Sebetulnya mau kita selesaikan dalam 2 tahun. Tetapi ketika saya ketemu Walt Disney ya kan di Singapura, akhirnya kita perbaiki supaya filmnya bagus. Meskipun itu belum terlalu bagus menurut saya. Tetapi sudah monumental ya, dengan 40 penghargaan internasional. Saya pun tidak membayangkan sebagai penulis cerita. Ya. Ya, tidak membayangkan ya Prof ya, pencapaiannya luar biasa sekali. Dan Prof ini kan ngomong-ngomong tentang film animasi ya Prof ya. Kalau Prof kan sudah menekuni mungkin sudah sejak lama. Dan di sini tuh banyak sekali guru-guru yang pada pingin gitu loh Prof, terinspirasi dengan kisahnya Prof dan menanyakan gimana ya caranya seorang guru itu bisa membuat suatu karya seperti animasi, membuat animasi atau mungkin media pembelajaran yang memang itu menarik gitu bagi peserta didik. Gimana itu Prof? Yang paling mudah di YouTube itu kan beberapa saya ngambil materi dari YouTube. Sengaja saya ambil dari situ. Kenapa? Nggak usah buat. Sudah ada. Nah ini manfaatkan saja. Banyak sekali. Cuma nggak tahu kan di mana tempatnya itu. Ya, kadang-kadang kan source-nya saya sebutkan supaya guru itu juga bisa ambil. Kalau mau buat, ya lebih luar biasa ya. Nah, kalau dalam film animasi itu kan ada tahapannya ya. Yang pertama namanya tahap pengembangan. Ini tentang ceritanya, story-nya. Setelah itu tahap pre-production, praproduksinya. Tahap produksi sampai post-produksi dan nanti ada distribusi. Nah, kemudian pada tahap pengembangan itu bagaimana menulis cerita. Nah, kalau saya sendiri kan tadi terinspirasi dari saya masa kecil itu yang cerita nenek saya 2001 malam tadi. 2001 malam ya. Karena ya setiap malam dapat dongeng terus ya. Iya, dapat dongeng. dongeng. Tapi dongengnya nggak selesai, saya sudah tidur. Anak kecil. Dilanjutkan malam selanjutnya, Prof. Ya, dan sebetulnya cerita itu sederhana ya. Berasal dari dunia biasa. Berpetualang seorang pahlawan itu di dunia petualangan kembali ke dunia biasa. Sebetulnya modelnya ini. Model yang paling bagus salah satunya modelnya Nabi Adam. Ya, Nabi Adam oleh Allah diciptakan di Taman Eden, Taman Surga, berpetualang di dunia dan kembali nanti memimpin manusia menuju surga. Jadi ceritanya seperti itu. Atau modelnya Nabi Yusuf ya kan. Nah, yaitu bersama keluarga, berpisah dengan keluarganya, kembali dengan keluarganya. Jadi itu model cerita itu seperti itu. Itu cerita yang paling bagus karena dalam bahasa yang lain namanya ahsanul qasas ya, kisah yang terbaik. Kisah terbaik. Nah ini model cerita itu seperti itu yang paling bagus. Sudah nggak ada yang lebih bagus lah. Nggak ada tandingan ya Prof ya. Iya. Dan akibat itu saya dipanggil oleh Duta Besar Mesir untuk bedah tentang cerita Al-Quran di Universitas Al-Azhar Kairo.